Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, sebagai syukur kita kepada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Kita akan menyembah kita kepada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku
terlalu besar buat kami. Ajaib Tuhan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang sangat besar buat kami Tuhan. Di tahun yang baru ini, di minggu-minggu yang baru ini Tuhan, kami mau memulai bersama Tuhan, bersama kasih Tuhan, mengandalkan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Setiap langkah kami Tuhan Engkau sertai. Amin. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selama. Ayo segera beri puja Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan dengan imanmu. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tangan buat Tuhan. Bapakku yang setia, Kau selalu ada. Ajarku untuk percaya, Kau selalu menjaga.
berjanji ku tak akan sendiri. Ku takkan takut, Yesus besertaku, di dekatku selalu, pegang tanganku, tunaikan syukurku, puji namamu, Bapakku yang baik, selalu mengasihiku. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Bapakku yang setia, kau selalu ada, ajarku untuk percaya, kau selalu menjaga. Sepasti mentari takkan bersinar lagi, ku ingat engkau berjanji, ku tak akan sendiri. Sama-sama Tuhan. Takut, Yesus besertaku, di dekatku selalu, pegang tanganku, tunaikan syukurku, puji namamu, Bapakku yang baik, selalu mengasihiku. Mari kita ingat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Ku takkan takut, Yesus besertaku, di dekatku selalu, pegang tanganku, tunaikan syukurku, puji namamu, Bapakku yang baik. Takkan takut, Yesus besertaku, di dekatku selalu, pegang tanganku, tunaikan syukurku, puji namamu, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, selalu mengasihiku. Shalom saudaraku, puji Tuhan kita bisa ketemu ya sore hari ini. Terima kasih buat Tuhan, saya bisa bilang kita ada hari ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin ya, amin saudara. Kemarin saya berulang tahun, ke 60 tahun. Anak saya yang bungsu Michael telepon karena dia tidak bisa ada, dia masih ujian. Hah? Mama udah 60? Iya, saya bilang gitu ya. Saya berterima kasih buat Tuhan, terima kasih buat saudara-saudara semua, terima kasih buat keluarga yang banyak mendukung saya dalam segala hal. Terima kasih buat teman-teman saya, terima kasih buat Tuhan. Saudara, ringkasnya perjalanan hidup saya, ya banyak suka, banyak duka. Ya, banyak suka, banyak duka, duka sekali. Cuman ya karena Tuhan baik, kita semua bisa hidup sampai hari ini. Kita semua masih bisa
berdoa, memuji Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, masih mengalami penyertaan Tuhan. Kemarin kami ke Bali berempat, saya, Pak Enos, Gibi ya, dan Shalomita. Karena Shalomita minggu depan sudah mau pulang sekolah lagi, jadi dia minta kami ke sana ya, kami orang tua mendengarkan permintaannya. Orang tua emang begitu kan ya. Lalu kami pergi di sana, hari pertama hujan deras banget, hampir terjadi celaka, mobilnya itu masuk ke selokan air yang besar, hujan deras sekali, tapi Tuhan tolong tidak jadi celaka. Saya bersyukur sekali, saya bisa bilang seperti itulah kurang lebih hidup saya, ditolong Tuhan, ditolong Tuhan, ditolong Tuhan. Banyak orang yang, saya tidak bilang banyak, beberapa orang melakukan yang jahat untuk saya, tapi saya ditolong Tuhan, ditolong Tuhan, ditolong Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya saudara juga mengalami bahwa hidup kita hanya karena pertolongan Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih kasih kita hidup, kita mau semangat karena berarti masih ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mempelajari Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini perkataan Tuhan Yesus, khotbah Tuhan Yesus. Ada 9 berbahagia, yang aneh. Tapi ini perkataan Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kok berduka cita berbahagia? Ya, saya baca di teks lain dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Asal berduka cita, posisinya tetap hidup di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ayat-ayat ucapan berbahagia ini bukan untuk semua orang. Tetapi orang yang hidupnya di dalam perlindungan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau harus mengalami duka cita, persoalan, masalah, Tuhan berjanji akan ada waktunya penghiburan, pertolongan, kekuatan, jalan keluar. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Kalau tidak di hadapan Tuhan, tidak tinggal di dalam naungan persekutuan dengan Tuhan, berduka cita, ya berduka cita aja terus. Tidak ada pengharapan, pengen mati, tidak ada kekuatan, tidak ada semangat, tidak ada iman, tidak ada pengharapan. Tetapi kalau ada di hadapan Tuhan, tinggal di dalam hadapan Tuhan, itu bicara mengenai persekutuan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Maka orang yang sedang diizinkan Tuhan dalam masa-masa duka cita, Tuhan katakan berbahagia. Karena engkau tahu Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4 dan 11. Karena dia tahu firman Tuhan. Untuk segala sesuatu di dunia ini ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jangan pindah dulu. Kita dengar dalam akhir minggu ini cucu dari konglomerat besar. Mungkin kalau saudara seumur saya tahu itu. Keluarga Henry pribadi, umur 17, main ski di Jepang, anak orang kaya sekali, meninggal karena kejirat tali.
umur 17. Jadi soal umur itu bukan soal kaya, miskin, bukan soal tua, muda, sehat, atau penyakitan. Itu otoritas Tuhan. Ya, betul? Betul. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, kita bersyukur. Kalau anak-anak kita, keluarga kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, mari belajar bersyukur. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. 3. Ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun. 4. Ada waktu menangis. Ada waktu untuk berduka. Ada waktu untuk tertawa. Untuk apa ya? Supaya kita tahu di dunia ini semua cuma sementara. Kalau nangis juga kita tahu ya, ini lagi Tuhan izinkan saya masuk ke fase menangis. Supaya saya tahu rumahku ada di dalam surga. Di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah. Pernah sedih? Efra pernah sedih? Oh pernah. Karena saya tanya murid saya kelas SD, gak pernah sedih katanya. Ku ingat rumahku. Yang benar di mana? Sorga. Bapakku ada di dalam sorga. Bapa yang kudus, Bapa yang berkuasa, Bapa yang kekal, Bapa yang abadi, Bapa yang mulia. Di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di sorga. Jadi segala sesuatu di dalam hidup kita di dunia, siapapun kita saudara, tidak ada yang kekal abadi. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu untuk menari. Setuju? Apa yang terjadi kalau orang ketawa terus dari lahir sampai tua? Ya, coba. Saya minta kreativitas berpikir. Apa yang terjadi kalau orang menari panjang hidupnya dari kecil sampai tua, sampai meninggal? Apa? Hah? Apa? Capek. Terus? Gak bisa bersyukur, apalagi? Oh, bisa ke RSJ karena ketawa terus. Gak mikir. Apalagi? Ayo. Gak bisa seneng banget menganggap semua biasa-biasa aja. Tidak merasa perlu Tuhan. Tidak pengen juga ke sorga. Gak ngerti. Jadi ada waktunya sedih, ada waktunya senang. Ada waktunya meratap, ada waktunya. Kita kembali ke tadi Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, menangis, meratap, tapi tinggal di hadapan Tuhan. Tapi tetap ada di dalam naungan kasih setia Tuhan. Mereka akan dihibur. Kapan? Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan. Tuhan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Setuju? Setuju statement pernyataan ini? Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya, yang tahu kapan ada penghiburan, siapa? Tuhan. Sebab itu sungguh-sungguh kalau kita mau mengalami kebahagiaan yang sejati di tengah badai kehidupan, hiduplah sungguh-sungguh dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita berlindung dengan kekayaan, apakah kekayaan bisa memberikan kebahagiaan sejati? Tidak. Saudara baca di toko-toko terkenal, orang-orang super kaya, mereka tidak bahagia, mau tidur harus minum obat tidur. Padahal kita gak perlu pakai obat tidur, kena bantal aja udah langsung. Betul ya? Betul ya? Bersyukur saudara, saya bersyukur. Karena waktu tidur kita gak mikir, betul? Begitu bangun mikir kan? Harus apa nih, gimana nih, apa yang harus dibayar, apa yang gak perlu dibayar dulu, apa yang harus ditahan dan sebagainya. Betul? Haleluya. Banyak orang kaya gak bisa tidur saudara. Banyak orang punya rumah besar tapi tidak bahagia. Kalau rumah kita kecil empet-empetan tapi kita bisa saling mengasihi, kita harus mengucap syukur. Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktu. Sebab itu harus sungguh-sungguh berlindung dalam naungan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah janji anaknya tidak ada mengalami susah. Tetapi Tuhan di dalam Matius 5 ayat 4 sekali lagi berkata, berbahagialah kamu jika kamu berduka cita. Tetapi ingat, di dalam Tuhan, maka akan dihibur. Saya memberi kesempatan untuk saudara mulai ingat, pikir, mungkin cerita dari sekolah minggu, remaja, pemuda, tokoh yang susah, sulit, tapi dia tetap hidup di hadapan Tuhan. Saya punya 3 hadiah. Tidak boleh ninet. Ayo. Susah. Aduh. Sulit. Waduh. Berduka cita banget. Kayaknya gak ada orang pernah mengalami ujian tes iman seperti dia. Tetapi dia tetap setia. 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 Tidak berdosa dia dengan keadaan itu. Hah? Siapa tadi yang ngomong? Oh, Bu Mega. Bu Mega. Ayatnya di mana? Karena Ibu Mega, maka harus pakai ayat. Ya, Ayub berapa Bu? Yang dikatakan dia tidak berdosa dengan mulutnya. Karena Ibu Mega pakai ayat. Kalau saudara nggak pakai ayat dah. Karena saya, Bu Mega, Oma Julian, Kak Surta, Pak Enos, tanggal 26 hari Senin depan, kami akan rapat daerah di Gereja Bandengan. Lalu tanggal 27, 28, 29, tolong doakan supaya kami sehat, cuaca bagus. Kami akan rapat kerja di Bali. Ya, ayat Pung. Oh, tunggu ya, Ibu Mega ayat dulu. Ayo Ibu Mega, Ibu Mega, Ibu Mega. Epin boleh bantu, Mama. Ada ayatnya, Ayub. Dia tidak berdosa dengan mulutnya. Biasa kalau orang tertekan, sedih, biasa ngapain? Omel. Siapa di sini kalau berduka, sedih, tertekan, gak pernah ngomel? Oh, itu level iman tingkat Ayub itu. Ayub 1
Nah, yo di Ayub 1. Evin bantu mama cepet, mata kamu lebih bagus daripada mata mama. Ayub 1 ayat 20 sampai 24. Ayat 1 ayat 20 sampai 22. Dalam waktu yang berdekatan, 10 anaknya meninggal. Saya nggak bisa pikirin itu, bagaimana perasaan. Pasti amat sangat sedih sekali. Dalam waktu yang berdekatan, semua hartanya dirampok orang. Dan sesudah itu, dia sakit dari atas kepala sampai ujung kaki. Gatel, stres sampai digaruk pakai beling kaca. Dan istrinya bilang, mampus aja lu. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya. Tanda sangat berduka. Dia orang paling kaya di dunia bagian timur. Dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan itu kuncinya. Sehingga Ayub sampai terakhir Ayub 42 dia bisa sujud dan menyembah di hadapan Tuhan, menghadapi kesulitan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita contoh. Sujud dan menyembah. Lalu ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi aku anak, memberi aku kekayaan yang berlimpah, memberi aku kesehatan. Dan kalau sekarang Tuhan yang mengambil, tetap terpujilah nama. Wow. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, dalam semua kepahitan, masalah, persoalan, penderitaan, Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak menuduh Allah melakukan berbuat yang tidak pantas. Saya saleh, saya benar. Itu di atas, di Ayub 1 ada pembicaraan di sorga. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini begitu? Tidak. Ayub berkata apa? Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayub tidak berdosa, tidak menuduh Tuhan berbuat yang gak pantas. Aku udah setia, kenapa Tuhan melakukan ini? Aku sudah baik, aku sudah melayani, aku suka memberi. Dikatakan di situ loh. Ayub suka memberi, membantu orang susah. Kenapa kok Tuhan bikin begini? Kenapa Tuhan izinkan iblis mencobai seperti ini? Karena segala sesuatu tidak akan terjadi kalau tidak ada izin Tuhan. Tapi Tuhan sendiri tidak pernah berbuat yang jahat. Untuk orang-orang yang tetap berjalan di jalan yang Tuhan mau, Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Ayub 42 ayat 12 sampai 17. Jadi panjang loh. Perjalanan imannya tuh 42 pasal, saudara. Itu gak cepat. Itu bertahun-tahun. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. 10 anak, kaya, sehat. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. 13 sampai 17. Ayub juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Wow! Dan anak perempuan yang pertama yang diberinya nama Yemima. Yang kedua Kesia. Yang ketiga Kerenapuk.
Di seluruh negeri ternyata tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub tadi. Siapa namanya tadi? Yemima, Kesia, Kernapuk. Nah, siapa yang mau punya anak perempuan tuh kasih nama itu. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Artinya, wah Ayub udah modern. Kekayaan bukan hanya untuk anak laki-laki, laki perempuan sama. Ayub banyak hartanya. Siapa yang memberi pemulihan seperti itu? Pada waktunya Tuhan sesudah Ayub melewati 42 pasal. Lanjut. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Wow. Siapa yang memberi Ayub hidup? Tuhan. Untuk apa Tuhan kasih Ayub seperti itu? Ya, selain merasakan, orang bisa baca dari sejarah hidupnya. Historinya. Oh, ada orang yang kayak gitu ya. Sehingga kita bisa mencontoh kan. Nama Tuhan dimuliakan, betul? Biarlah kiranya sejarah hidup kita bisa dicontoh orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Gimana kalau Ayub kaya terus? Coba ya. Ayub kaya terus. Anak-anaknya semua baik. Maka coba mulai berpikir. Hah? Tidak apa-apa. Tidak perlu Tuhan. Apalagi bisa sombong. Seperti siapa tuh? Jadi lupa dia karena dia kaya banget. Salomo. Betul ya? Salomo, Sulaiman. Dia tidak mengalami pencobaan seperti Ayub. Maka di akhir hidupnya dia katakan semua adalah sia-sia. Tetapi Ayub diizinkan Tuhan. Dan ia masih melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya. Wow, sampai keturunan yang keempat. Anak, cucu, cicit, di bawahnya apa? Hah? Apa di bawahnya? Apa itu? Hebat banget. Tuhan memakai dia untuk bisa bersaksi. Bisa jadi kesaksian. Bisa jadi teladan buat kita. Saudara, kalau saat ini atau akan datang kita mengalami masa susah duka cita, pastikan kita tetap tinggal di hadirat Tuhan. Amin. Karena janji Matius 5 ayat 4 bukan buat semua orang. Tapi untuk orang yang tinggal di hadirat Tuhan. Tinggal di hadirat Tuhan itu artinya apa? Ayo. Masih ada dua. Tadi kan si Ibu Mega yang bisa jawab. Tinggal di hadirat Tuhan itu apa? Cuma saudara berpikir, apa sih? Tadi saya udah baca ini tuh yang Ayub 1 itu. Susah, pahit, sukar, apapun boleh ganti, boleh berubah. Tetapi pastikan dalam segala situasi dan kondisi kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam perlindungan Tuhan. Apa maksudnya? Taat. Apa contoh taat, Bu? Tinggal di hadirat Tuhan itu seperti Ayub. Dalam keadaan susah, dia tetap percaya Tuhan. Baik, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Itu. Ya. Ya, betul, Bu. Setia di dalam berdoa. Apalagi setia baca firman, setia melayani, setia beribadah, setia mempraktekkan
praktekkan. Khotbah itu gampang. Yang susah mempraktekkan. Betul gak? Betul gak? Betul kan? Betul. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kalau kita mau berbahagia, suka duka, pastikan kita tetap tinggal di hadirat Tuhan. Maka pada waktunya Tuhan, coret kata bawah, pada waktunya Tuhan, kita akan mengalami itu ada tulisannya tuh. Kita akan mengalami penghiburan, pertolongan. Amin. Atau enggak amin? Jadilah sesuai imanmu. Amin. Amin. Ayat terakhir. Mazmur 91. Mari kita baca sama-sama. Wah, ini bagus sekali. Kalau pagi saya ikut doa, jaringan doa, itu kami baca ini sama-sama. Mazmur 91. Kita baca ya, sampai ayat berapa, Vin? Terakhir. Ini kata-katanya bagus sekali. Ini menguatkan iman. Sampai berapa, Vin? Oke, pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah Tuhan yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, berseru bukan pelan-pelan, berseru, Tuhan Yesus. Kadang kalau kita udah sangat sesek, udah gak bisa doa panjang-panjang. Pernah begitu? Tuhan Yesus, tolong, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan.
dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya. Oke, kita akan mengalami penghiburan, pertolongan. Amin. Atau enggak amin? Jadilah sesuai imanmu. Amin.